ini tuh ke kakinya. Refleks lah. Iya, refleks. Nah, di situ tuh dia lihat kalau kaki dia itu dililit sama rambut cewek. Jadi, ada hutan yang terkenal angker dan mistis sama warga-warga di sana. Gak bisa disebut namanya apa, pokoknya sekitar Kalimantan Timur. Jadi ada 2 orang cowok, kita sebut aja namanya Ferdi sama Andra, yang datang ke Kalimantan buat liburan ke rumah saudaranya, yang kita sebut aja namanya Aan. Nah, mereka bertiga ini seumuran, umurnya sekitar 19 sampai 20 tahunan lah. Ya. Nah, pas udah sampai Kalimantan, si Ferdi sama si Andra itu nongkrong-nongkrong di tempat-tempat keren, kayak coffee shop, yang pokoknya tempat-tempat kece lah daerah sana. Nah, sampai akhirnya mereka berdua itu bosen, terus ngajak Aan buat ke tempat yang vibes-nya itu beda sama yang di kota. Karena mereka kan datang dari Jakarta ya, jadi mereka pengen bikin suasana baru. Nah, si Aan ini tuh ngide buat ke hutan yang gak jauh dari rumah dia. Kata Aan tuh di sana tuh pemandangannya tuh bagus banget gitu. Jadi kalau misalkan beruntung, bakalan lihat habitat orang asli. Terus si Aan tuh bilang lagi, kalau orang-orang sana tuh ngomong kalau tempat ini tuh rada angker. Nah, di situ si Andra yang emang penakut banget, dia bilang gak mau, tapi si Aan bilang, jadi selagi kita kesana baik-baik aja dan gak macem-macem, jadi santai aja lah gitu. Aman-aman aja. Iya. Nah, setelah pikir-pikir panjang, si Ferdi juga maksa Andra buat kesana, sampai akhirnya mereka bertiga maulah pergi ke hutan itu. Kebesokannya, pas mereka beres makan siang, sekitar jam 1-an, mereka berangkat naik motor ke hutan itu. Pas nyampe, mereka parkir yang gak jauh dari hutannya, karena di luar kan masih ada rumah-rumah kayak warga desa di sana. Iya. Nah, pas masuk ke dalam hutan tuh, awalnya tuh masih ngeliat warga-warga sana lah. Jadi mereka mikir tuh kayak di depan, di hutan itu tuh masih ada aktivitas yang kerja gitu. Jadi mereka itu santai lah gitu. Nah, makin lama makin masuk, mereka lihat hutan makin sepi, nggak ada orang pun kecuali mereka bertiga. Gitu. Terus si Ferdi sama si Andra ini, yang orang Jakarta tuh excited banget gitu masuk hutan itu. Nah, di situ si Ferdi langsung ngomong kayak, oh bagus banget gitu nih tempat, walaupun makin lama makin sepi, cocok nih buat pacaran gitu. Nah, di situ tuh si Andra tuh ketawa banget ya lihat si Ferdi ngomong gitu. Nah, pas mereka masuk sambil video-videoin hutan, gak lama habis jalan-jalan dan video sekitar jam 3-an mereka duduk kayak di sebelah sungai di dalam hutan itu. Nah, mereka bertiga itu sengaja bawa 3 kursi kecil biar bisa duduk di sebelah sungai. Terus si Ferdi sama si Aan ini tuh makan cemilan. Nah, sedangkan si Andra melihat video yang dia rekam pas pertama dia masuk ke dalam hutan. Terus, awal-awal. Ya, terus si Andra pas lihat video itu tuh kayak ada sosok bayangan putih kelibet dari pepohonan. Jadi ada penampakan? Iya, kayak penampakan gitu. Terus si Andra tuh refleks kayak, oh ya apaan ini? Pada sini deh gitu, pada lihat. Nah, pas mereka bertiga ngeliat, itu bener-bener mereka lihat si sosok bayangan itu. Nah, si Aan tuh ngide buat slow-mo biar videonya jelas kayak itu tuh apaan gitu. Pas di slow-mo, ternyata kelihatan sosok itu adalah cewek, baju putih, rambutnya panjang, mukanya hitam, hancur. Pokoknya rusak lah, gak karuan. Nah, di situ tuh mereka langsung kayak merinding gitu karena ngelihat video itu. Terus si Andra ngomong, baru juga siang, kenapa tiba-tiba nampakin setan dah gitu. Terus si Aan ngomong kayak, udahlah kalian jangan ngomong sembarangan, jaga mulut aja, soalnya kita kan pendatang di sini. Karena udah rada merinding di situ, tepat pukul jam 4 sore, si Andra ngajak saudaranya buat balik. Terus si Andra kayak bilang kayak, mumpung masih ada matahari nih, kita pulang aja, soalnya gue udah takut banget. Gitu. Ferdi itu tuh gak mau balik, terus kayak malah bilang, kapan lagi kita ke Kalimantan terus masuk hutan, sebentar lagi aja. Gitu. Nah, iya, terus sih. Akhirnya mereka beberes masuk-masukin kursi kecilnya terus jalan lagi ke dalam hutan buat nyisirin sungai. Di situ yang namanya hutan sama pohon-pohon kan pasti ngalangin jalan ya. Ya, nah si Ferdi yang jalannya paling depan ngebuka-buka jalur dengan mata-matahin dahan pohonnya. Di situ
ngelihat si Ferdi kayak gitu, si Aan tuh langsung kayak teriak dari belakang, jangan rusak hutannya, gila, mati ini, gitu kan si Aan. Nah si Ferdi sama si Andra ini yang di depan kebingungan. Terus si Aan bilang kayak semua orang di sini aja nggak ada yang berani rusak dari hutan ini. Kalau ada yang berani gitu pasti bakalan hilang. Si Ferdi itu langsung nanya kayak, hah hilang gimana gitu. Pokoknya kata si Aan tuh bakalan hilang lah gitu kata si Aan. Dengar gitu mereka jadi lebih hati-hati lagi. Terus sebisa mungkin melewati jalan yang nyari jalan yang gampang dilewatin. Oh kayak jalur yang bisa dilewatinya udah terbuka. Iya. Pas mereka lagi jalan, si Ferdi ngeliat kayak dari dalam sungai itu ada sesuatu yang gerak-gerak, tapi gak kelihatan. Oh jadi ada yang gerak tuh? Iya. Kenapa dia kelihatan? Iya. Aduh. Nah, dikira hewan kan, si Ferdi sambil video ini si hewan itu tuh, si Andra sama si Aan juga kan ngeliat. Nah, pas lagi di videoin, tiba-tiba hilang. Terus si sungainya juga jadi tenang lagi gitu. Nah, terus si Ferdi tuh ngomong kayak, ya baru juga di video udah hilang gitu. Nah, pas banget si Ferdi ngomong gitu, tiba-tiba binatang itu muncul lagi. Tapi binatang itu tuh berenang ke arah pesisir, ke arah mereka cepet banget gitu. Oh, jadi kayak mau nyamperin lah? Iya, nyamperin. Nah, pas sampai sana, si hewan itu tuh langsung kayak lompat dari dalam sungai ke arah mereka bertiga. Terus mereka bertiga itu tuh kan langsung refleks ya, mundur. Nah pas dideketin itu ternyata itu bukan binatang. Ternyata itu kayak rambut cewek panjang terus tebel. Mereka bertiga itu kayak kaget banget gitu kan, sama bingung kok tiba-tiba ada rambut gitu. Udah makin gak jelas nih sama kejadian ini, si Aan itu ngide buat balik lah. Nah pas mereka putar balik, tiba-tiba mereka sadar HP mereka tiba-tiba mati. Jam tangan mati, semua pada mati tepat di jam 7 malam. Oh, jadi total semuanya mati? Iya, semuanya. Tiba-tiba. Terus di situ juga mereka bertiga kayak kebingungan banget, kayak kok bisa gitu pada mati. Apalagi ngerasa mereka jalan ke hutan itu kan gak lama banget ya. Nah, karena di situ mereka panik, mereka langsung rada cepet-cepet lah jalannya buat keluar dari hutan itu. Nah, si Ferdi yang kepo dan berani banget awalnya, sekarang langsung ngerasa takut gitu. Kayak ngerasa ada yang gak beres nih. Nah, mereka bertiga itu teriak minta tolong tapi gak ada yang nyaut. Nah, di situ tuh udah mulai gelap, gak tau jam berapa, karena mati. Untung banget nih si Andra itu bawa senter, jadi mereka itu cuman berserah sama si penerangan dari senter ini. Jadi masih untungnya? Iya. Di situ tuh mereka jalan pelan-pelan muterin hutan yang gak tahu arahnya kan. Yang mereka pikir tuh cuman kayak pulang aja gitu. Nah pas mereka lagi jalan, si Andra ini ngerasa kaki dia tuh kayak ada yang megang. Yang awalnya Andra ngira cuman gatel digigit nyamuk, tapi dia makin ngerasa kayak ada hewan yang ngelilit kaki. Dia yang posisinya megang senter kan, jadi langsung ngarahin itu ke kakinya. Refleks lah. Iya, refleks. Nah, di situ tuh dia lihat kalau kaki dia itu dililit sama rambut cewek, terus di sebelahnya itu ada sosok cewek yang lagi tiduran, kan karena rambutnya itu ngelilit. Di situ tuh langsung pada lari kenceng lah, walaupun si Andra itu larinya berat karena ketahan kan, tapi masih bisa lah lari gitu. Nah, di situ tuh mereka tuh posisinya udah capek banget, ketakutan, sampai si Aan aja yang orang sana itu udah hampir nangis karena takut. Nah, tiba-tiba mereka dengar kayak suara cewek gitu. Oh, kayak yang bisikin lah? Iya. Nah, langsung diem kan mereka bertiga karena kaget. Nah, terus mereka juga langsung nyari sumber suara itu dari mana. Nah, langsung mereka itu ciluk-ciluk sambil ngalahin si senternya. Nah, tiba-tiba suaranya itu makin deket dan mereka dengar kayak ada seorang lari. Tiba-tiba suaranya itu makin dekat, terus mereka dengar kayak ada suara orang lari ngedeketin mereka. Refleks lah langsung ngarahin senternya ke arah sumber suara itu. Nah, dan tepat di depan mereka ngelihat jelas banget si sosok cewek yang lari ke arah mereka terus lompat sambil bilang ngegurau gitu. Oh. Nah, setelah kejadian mereka itu dilompatin dan diteriakin sama si sosok cewek itu, mereka langsung
pingsan. Singkat cerita lah, si Ferdi sadar, terus si Ferdi ngelihat langit kayak udah terang gitu. Kayak udah pagi. Ya, dia langsung bangunin dua saudaranya itu, sampai akhirnya mereka berdua itu bangun. Di situ mereka kayak kebingungan banget kan, sama kaget apa yang terjadi pas malam. Nah, si Ferdi ini langsung ngide buat buru-buru balik lah. Terus mereka itu langsung lari nyari jalan keluar, sampai akhirnya mereka keluar juga dari hutan itu. Terus buat buru-buru balik lah, naik motor itu pulang ke rumah si Aan. Nah, pas mereka pulang, keluarga mereka itu udah panik banget. Nah, keluarga mereka itu juga langsung nanyain dari mana aja gitu, kok ada kabar gitu, lama banget. Nah, orang-orang di sana tuh. Nah, keluarga mereka ini sampai minta bantuan warga desa buat nyari mereka, tapi warga desa itu gak nemuin. Nah, setelah si Andra cerita nih tentang kejadian semalam tuh, ternyata si Ferry, si Aan, sama si Andra ini bukan gak ada kabar 24 jam, tapi 3 hari, yang izin tanggal 10 siang, pulang juga tanggal 13 siang. Oh, jadi pingsannya itu 3 hari? Iya. Tapi yang dirasainnya sehari? Iya. 24 jam Iya. Jadi segitu aja cerita hutan Kalimantan. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita mistis lainnya. Kalau kalian juga punya pengalaman serupa, tulis di kolom komentar, siapa tahu kisah kalian jadi cerita selanjutnya.